Irfan Fauzi wa zaujati. Ya mana wa ila lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qalu la yadkhulul jannah 111. Wis ketemu Gus Taung. Sampun. Sedherek pun kula maos nggih niku sing nyepeng kita tafsir monggo turun semak menawi enten kelintar-kelintiripun cepet-cepet kula dipun elingaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong-wong Yahudi la yadkhula ora bakal mlebu al jannata ing swarga ilaman angin wong kana kang ana sapa man ana iku hudan wong-wong Yahudi utawi lafal hudan iku jamu haidun jamae lafal haidun au nasara ta wong-wong Nasrani kala padha ngucap dari kae mengkono-mengkono layat hulal jannah sapa Yahudi wong-wong Yahudi al Madinata ana ing kota Madinah wa nasara lan padha ngucap sapa wong Nasrani Najrana ana ing kota Najran. Kula waos ini niki asal menuzul lagi itu waos. Lama tanazzaru semangsane padha berdebat atau cara Jawa niku mura padu niku. Semangsane padha berdebat baina yadin Nabi ana ing dalem antarane astane Kanjeng Nabi. Maksudipun di teng hadapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai qala tegese ngucap sapa al yahudi wong Yahud la yadkhulha ora bakal mlebu ha ing jannah ilal yahuda angin wong-wong Yahudi. Wa qala lan padha ngucap sapa Nasara wong Nasrani la yadkhulha ora bakal mlebu ha ing al jannah illan nasara angin wong-wong Nasrani. Tilka amaniyuhum tilka utai mengkono-mengkono pengucap nika wau layatul jannah ayil qaulata tegese pengucap amaniyuhum napa nggih maksudipun iki amaniyuhum hanya angan-angan mereka niku antara kaum Yahudi dan Nasrani aisahwatun tegese keinginane wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasrani al batilate kang batil napa niki kalau jelasaken asbabun nuzul nggih napa sebabe ayat niki turun itu di zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa kelompok orang-orang Yahudi Madinah
dan orang-orang Nasrani dari Najran. Ini asbab nuzulnya. Nggih. Itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya apa? Di saat mereka kumpul ada perdebatan. Lama tanawwaru baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perdebatan ibu? Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa hanya kaum mereka lah atau ngakunya ya yang beragama Yahudi lah yang masuk surga. Dan kelompok lain tadi yang dari Najran, orang-orang Nasrani atau yang beragama Kristen, itu ngakunya mereka gitu, beragama Kristen atau Nasara. Itu mereka jugalah, hanya mereka jugalah yang masuk surga. Nah, kita perinci apa yang dimaksud mereka kelompok Yahudi dan Nasara ini. Itu perdebatan itu ana ing hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Nah, kita perlu ketahui siapa itu kaum Yahudi. Ini mungkin unboxing belum paham ya yang dimaksud siapa itu orang Yahudi, siapa itu orang Nasrani. Mereka mengklaim kaum Yahudi itu yang beragama Yahudi. Sesungguhnya Yahudi itu asalnya adalah Yahudi. Tetap turunannya Nabi Yakub. Atas nego. Dan Yahuda ini adalah anak tertua dari Nabi Yakub. Kisah sejarahnya itu. Dan siapa? Orang-orang Nasrani. Nasrani sebenarnya itu kaum-kaumnya Nabi Isa di zamannya itu mengklaim bahwa Nasrani atau Kristen itu adalah agama mereka. Sebenarnya Nasrani kalau asal sejarahnya adalah nama suatu tempat atau suatu kota. Nazaret itu kalau bahasa di internasionalnya itu. Kalau bahasa di Arabnya Nasirah. Itu suatu nama kota Nasirah. Dan sejarah lain asal muasalnya adalah pengendika atau Nabi Musa berkata, jadi orang-orang yang menolong agamanya Allah, makanya dinamakan Nasrani, kaum Nasrani. Itu asal muasalnya bukan suatu agama. Perlu diketahui yang namanya agama Islam, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar menurut Gusti Allah, menurut Gusti Allah adalah Islam. Mulai dari Nabi Adam dan sampai sekarang adalah agama Islam. Itu hanya mereka aja mengklaim bahwa Yahudi adalah agama mereka. Dan satu kelompok lagi yang kaumnya Nabi Isa, Nasrani atau Kristen adalah agama mereka. Mereka mengklaim agama mereka lah yang akan masuk surga. Nah, dan ini mau menunjukkan apa? Jadi merasa paling benar. Oke, kalau terasa kembali kajenge kaduk bahwa sesungguhnya perkataan mereka semua tentang tafsiran ini tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebenarnya perkataan mereka semuanya hanyalah angan-angan belaka. Tafsir pun tentang mereka sahwaduhum al-batilah. Jadi keinginan mereka yang batin, yang tercela. Ada. Terus dijawab dari Gusti Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kalau memang kalian semuanya merasa benar, si di mana nih Pak dari ini sing qul hatu burhanakum. Kula semana ini nggih kangge tabarukan lah nggih kali kita Imam Suyuti. Pengendikane napa? Kul dawa sapa sira Muhammad lahum maring wong-wong Yahud dan wong-wong Nasara iku wau hatu burhanakum, tunjukkan beberapa bukti kum ing sira kabeh, bukti sira kabeh ai hujatikum tegese hujah sira kabeh ala zalika mengkono-mengkono la yadkhulul jannah ing kuntum
lamun ana sapa sira kabeh ana iku shadiqina hale bener-bener kabeh bi kang tetep ing dalem bi kang tetep ing dalem apa ya fihi kang tetep ing dalem niku wau yang ma'adzalik yang dijelaskan layat khulad jannah niku bala tidak demikian niku maksudnya boten ngaten ayat khulu tegese mlebu al jannah ing swarga sapa ghairuhum liyane wong-wong Yahud lan Nasrani. Nah Gusti Allah berfirman nggih tentunya lewat malaikat Jibril tadi sampai tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti napa nggih katakanlah wahai Muhammad kalau mereka merasa benar in kuntum shadiqin kalau mereka benar merasa benar tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran mereka. Ai hujjatikum ala dzalik. Kados niku. Tapi dalam prakteknya sesungguhnya mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Masalahnya apa? Mereka merasa paling benar. Buktinya apa? Wong-wong Yahud ngapune paling benar, tapi dalam prakteknya selalu mengingkari kitab-kitabnya. Buktinya apa? Dia sudah ditolong di zaman itu, di zaman Nabi Musa, dikejar sama siapa? Tentara-tentaranya Fir'aun. Begitu Musa dikasih mukjizat membelah laut dan akhirnya selamat. Buktinya apa? Mereka mengingkari. Ditinggal sama Nabi Musa sebentar hanya 40 hari untuk menerima Taurat, tapi mereka malah mengkhianati. Justru mereka akhirnya mengambil ijl. Apa itu ijl? Sesembahan anak sapi. Jadikan berhala. Itu artinya mereka tidak bisa membuktikan kalau mereka benar-benar mengamalkan kitab Taurat. Begitu juga umatnya Nabi Isa yang mereka mengklaim Nasrani, mereka merasa paling benar. Tapi dalam prakteknya justru kaumnya malah berusaha membunuh Nabi Isa. Bahkan mereka berusaha untuk menyalib. Walaupun dalam Al-Quran dijelaskan bukan Nabi Isa yang disalib. Nanti kita insya Allah pada suatu sampai pada ayat itu menjelaskan tentang siapa yang disalib oleh kaum ini Yahudi yang jadi musuhnya. Aslinya ya itu nabinya dia, karena fitnah mereka tidak bisa iman kepada Nabi Isa. Bok lucu ya. Makanya ditantang oleh Allah, kalau in kuntum shadiqin, suruh menunjukkan apa bukti-bukti kalian tentang kebenaran kalian. Dijawab oleh Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau asal ini ya. Bala mboten ngaten ayat kulo tegese mlebu al jannati ing swarga sapa ghairuhum liyane wong-wong Yahudi lan Nasrani. Man utawi sapane wong aslama kang berserah diri sapa man utawi sapane wong terus mubtada saged. Man utawi sapane wong aslama berserah diri sapa man wajhahu lillahi gen kula mboten terus wasi. Man utawi sapane wong iku aslama kang berserah diri sapa man berserah diri sapa wajahu wajahe man lillahi maring Gusti Allah. Ai angkota tegese tunduk atau patuh li amrihi maring dewe Gusti Allah. Wa khussal wajhi lan mengkhususkan wajah. Li annahu krono temen sedune wajah iku asraful lil mulya al a'dha ing pira-pira anggotane badan. Fa ghairu mengotai liyane wajah iku aula lebih utama patuh kados niku. Wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih. Wa huwa muhsinun. Nah, ini terus terus kelingan ngerap niki. Niki ku cerita lintas bayangan Mbah Yai Al-Maghfurlah, Mbah Najmuddin, guru besar kula. Kita masuk guru-gurune, termasuk guripun Ustadz Sugiono.
Lah insyaallah nggih sedaya insyaallah saged tabarukan karena pun jarak mriku nggih. Nggih. Kula jenengan ngaos ngerap nggih teng Mbah Yai niki. Yang ngerapi Bapak Musinun kuwi jumlah hadiah dan jajal sing bisa ngerap nggih insyaallah nggih luar biasa niki. Niku kelingan biyen kula ngerap ngaos niki mbayen apa? Wa huwa musinun al-wawu haliyatun. Ini kan enten jumlah hadiah. Mungkin saged menerangkan tafsiranipun niki penting sekali dipun ngerap. Iki carane men mandang keren sedikit bro. Kalau mandang kelingan iki alhamdulillah lintas. Nggih. Mudah-mudahan maghfurlah bayi wa zaujati selalu napa nggih mendapat rahmatipun Allah. Amin. Dan mudah-mudahan berikut turunanipun Amin. mendapat lindunganipun Allah, mendapat rahmatipun Allah. Amin. Amin. Iku kula terus kelingan iki kula jajal ngerap. Wa huwa muhsin itu jumlah haliah nggih. Niki kan referensi cari kekuatan para santri-santri niku nek maos kitab. Wa huwa muhsinun al-wawu haliyatun huwa dhamirun munfasilun barizun. Terus niku nggih di mahali rafa'il mubtada. Muhsinun khabarun mubtada marfu'un. Alamatun zahiratun li'annahu ismu mufrad wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahallin nasbin halun. Bicarane ngira. Kalimat titik tadi dingira kuwi dawa panjang lebar itu. Lha iku sing jenenge jumlah haliyah. Jajal diulangi Gus Mamun. Pura-pura. Nggih, los nggih. Terus niku carane maos pripun niku jumlah haliyah wa huwa hale utawi man iku muhsinun kata niku. Muhsinun khabarun li mubtada marfu'un alamatun zahiratun li annahu ismul mufrad kata niku. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin halun. Iku muhsinun mong kang agak bagus. Ai mauhidun tegese apa kuwi agak bagus. Nah niki tafsir teng Imam Suyuti mauhidun tegese wong kang agak bagus sing bagus ketauhidane. Walahu mongko iku tetep kadhe man ajru utawi ganjarane man inda rabbih ana ing ngarsane pangerane man. Ai sawabu tegese utawi ganjarane man. Ai sawabu tegese ganjaran. Amaluhu ngamal sapa man hu ing muhsin atau niku sing aslama wajhu lillah nggih. Iku al jannatu nggih balsane swarga. Wala khaufun ana wadikum maujud alaihi min raseman. Nah niki walaupun jama saged dimanani mufrad. Tapi man niku asline gimana jama? Sapane wong kan di mana jama nggih? Nggih. Nek kalimatnya nggih mufrad. Tapi nggih saged mawon. Walahum lan ora utawi kabeh man iku yahzanuna padha sedih-sedih kabeh. Fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, itu dipun tafsiri, pripun tafsirinipun? Mau disanggah teng Gusti Allah bahwa tidak demikian wahai orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Bukan hanya orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani saja yang masuk surga. Memiliki tafsiranipun yadkhulul jannata ghairu. Bisa yang selain mereka juga bisa masuk surga. Siapa yang bisa masuk surga sebenarnya? Man aslama wajhahu lillah. Itu orang yang berserah diri. Nah, kenapa di sini disebutkan wajhahu lillah? Kenapa wajahnya yang berserah diri? Nah, ini subhanallah kalamullah. Memang sastranya tinggi sekali, guys. Tahun tidak bilang dikenakan. Emang betul sekali. Ini kalau kita menafsiri, kita udari kalimat wajhahu lillah, panjang lebar sekali bro. Mungkin sampai subuh nggak selesai. Tapi inti poinnya adalah kenapa wajah yang disebut di sini di ayat ini? Itu wa khussal wajhi. Kenapa Allah mengkhususkan kalimat wajah? Li annahu asraful a'dha'i. Yaitu karena wajah itu lebih mulia dari anggota-anggota yang lain. Nah nggih. Seniki
hanya dengan karena wajah kita bisa mengenali satu sama lain. Beda kalau orang wajahnya ditutup. Nek nggih, susah untuk mengenal. Itu salah satu bukti sastra wajhulillah itu. Maskeran Banyak sekali. apa? Ayo kabeh. Dan terus apalagi? Baru dibuka. Bukti nyata ayat Quran segala zaman wajah. Kita buktikan sekarang. Tanpa wajah gimana mau kita bikin identitas? Kita mau ke luar negeri pun harus bikin Paspor. Ciri foto apa? Wajah. Ini ayam pokong. Bukan yang lain. Bikin KTP pun wajah. Itu artinya wajhahu lillah. Itu benar-benar luar biasa nih sastra. Apa kalamullah nih. Saya dipaham ya? Alasan tentang tasir pun dijelaskan li'annahu asraful a'dha'i. Karena memang wajah itu lebih mulia dari anggota tubuh yang lain. Tapi bukan berarti selain anggota tubuh itu tidak disuruh patuh. Kan tadi tafsirannya wajhulillah ai anqadha li amri. Apa itu ai anqadha li amri? Maksudnya adalah wajah yang berserah diri, yang patuh kepada dawuh Gusti Allah. Itu artinya juga anggota badan yang lain dituntut faghairuhu aula, dituntut untuk patuh berserah diri kepada Allah. Apa maksudnya? Paham nggak ini? Yang dimaksud anggota tubuh yang lain dituntut untuk patuh. Belum. Ibadah. Keterangannya begini, tafsirannya. Contoh, sampean tindak ke sini, sampean berjalan ke sini. Bok sampean dengan anggota tubuh yaitu kaki. Kaki kalian mengantarkan kalian bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Tangan kalian bisa naik motor, ya kan? Naik motor juga tangan bisa untuk bekerja muntir gas. Itu artinya apa? Anggota tubuh yang lain juga dituntut untuk patuh kepada dawuh Gusti Allah. Kerjasama. Perlu kalian ketahui nanti pada suatu hari nanti, pada hari pembalasan nanti, perhitungan nanti, seluruh anggota tubuh kita akan dituntut pertanggungjawaban. Ini tafsirannya Jawa, bro, walaupun kalimatnya yang sedikit apa gitu? Man aslama wajhahu lillah. Tafsirannya madur-madur. Mungkin keterkaitan kalian enten ayat tentang surat Yasin nggih enten. Sini kok sing Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulut kalian akan dikunci. Anggota badan tubuh kalian yang lain yang akan menjadi saksi, yang akan berbicara apa yang kalian lakukan. Itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah akan mengunci mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kalianlah yang akan berbicara apa yang kalian perbuat. Contoh, tangan kalian digunakan untuk muntir gas motor. Kaki kalian gunakan untuk bisa hadir dalam acara rutinan niki. Nanti pada suatu saat mereka menjadi saksi. Nggih Gusti, kaki kedua kaki niki kula sebagai kakine atau kakinya Mas Robi apa Gus Makmun, saya bersaksi dan saya melakukan, saya mengantarkan Gus Makmun untuk menghadiri pengajian tafsir. Mungkin itu berbicara. Dan itu ayat Quran sudah menjelaskan jelas sekali. Begitu juga tangan. Gileres kulo gengge. Saya juga begitu, demikian ya Gusti. Saya diperintahkan untuk ngegas motor sehingga menyampaikan patuh dengan dawuh panjenengan Gusti untuk thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nah, itu semua nanti ada pertanggungjawabannya.
Ya mudah-mudahan tugas-tugas dari hawa nafsu yang batil ini seperti yang penjelasan tadi napa sahwatuhum al-batilah niku janganlah. Semuanya ada kelentek syahwat nafsu keinginan untuk menghadiri semuanya judi apa minum-minuman keras. Kowe mesti ngemben kedua kaki kalian menjadi saksi. Nggih Gusti, saya mengantarkan Ustadz Sodiono menghadiri acara judi, menghadiri acara maksiatan. Itu pasti akan berbicara. Seperti bang nggih, tentang dengan iki nggih. Iku keterkaitan kali ayat pemau al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah niki kembali tentang wajah. Wajah itu kalau ditafsiri juga panjang juga. Kalau wajah kita sebagai orang yang beriman, insya Allah akan selalu berseri-seri. Karena wajah yang tidak beriman, wajah orang-orang yang tidak punya iman, mesti nggih beda. Insya Allah beda. Wajah yang beriman, insya Allah selalu menunjukkan hal-hal yang selalu positif lah, berseri-seri. Beda karo wong sing atine ora beriman. Atau wong sing beriman tapi atine hasud, seperti penjelasan dulu sifat-sifat tercela orang-orang Yahudi sing iri dengki. Mesti nguyune pun guyu kan hanya karena wajah kita bisa mengartikan apa yang ada dalam hati mereka. Subhanallah. Itulah sastra kalamullah luar biasa. Nggih, terang mari terus ikan awak model nggih. Nggih. Beberapa menit lagi ini. Dan walaupun sedetik tapi nggih insyaallah mudah-mudahan bermanfaat nggih. Amin. Amin. Terus kembali falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, napa sing dimaksud orang yang berserah diri niku? Iki wau sing pun dijelaskan wa huwa muhsinun. Itu orang, dan ini perlu jelaskan bahwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih al-ayat sampai pulau wasnumben itu untuk mengetahui kita untuk belajar nih, kita urai, kita ma'rifatullah, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita untuk mengenal Gusti Allah. Nah, pasti maksud bahwa muhsinun adalah kita tafsirnya pun ai mauhidun. Itu orang yang berbuat bagus, yaitu yang ketauhidannya juga bagus. Niku tafsirannya pun orang bisa ketauhidannya bagus, falahu ajruhu 'inda rabbih. Pasti orang itu akan mendapatkan ajr atau pahala dalam sisi Allah. Wala khaufun, dan jika orang itu bisa muhsinun, bisa melakukan ketauhidan yang luar biasa, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada kesedihan sama sekali. Nah, ini ma'rifatullah. Kita urai apa yang dimaksud wala khaufun, tidak ada takut. Apa sih takut? Takut adalah suatu kekhawatiran hal-hal yang hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita. Itu artinya belum terjadi. Contoh, padahal kita masih sugih, masih banyak uang, ketakutan mbok jatuh miskin, itu takut. Kita sekarang lagi sehat, bisa berkumpul sekarang seperti ini, ada ketakutan apa? Kita terkena sakit, itu ketakutan. Banyak berita-berita hoax atau apapun yang melebih-lebihkan virus corona lah, wawailu. Dalam agama Islam kita, dalam syariatnya tidak boleh takut berlebihan. Karena takut berlebihan nanti akan justru kita akan sakit beneran.
Kita masih sehat takut sakit. Nah itu ya contoh-contoh apa sih takut terus niku kami lah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa itu sih yahzanun? Apa itu sih sedih? Sedih adalah suatu rasa kita sudah mengalami suatu musibah. Itu yang kita takutkan tadi itu. Tadinya kita kaya, kita miskin. Sedih. Yahzan atau hazan atau ini hazan kan sama. Nah, kita tadinya sehat kok sekarang kita sakit. Itu artinya sedih. Ini yang dimaksud wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu apa yang dimaksudkan takut dan sedih. Kalau kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesemuanya itu adalah ketetapan Allah, insya Allah. Itu kan kita lagi bahas masalah mauhidun atau bahwa muhsinun, orang yang ketauhidannya bagus. Itu artinya kita semua kita kembalikan kepada Allah. Kita percaya apapun ujian yang kita alami adalah ketetapan Allah. Kalau kalian bisa menciptakan rasa seperti itu, insya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada istilah sedih, bro. Kita tidak ada istilah sengsara dalam dunia ini aslinya itu. Tidak ada istilah takut. Itulah kehebatan orang-orang yang sudah bertauhid. Nah ini yang dinamakan ilmu ma'rifatullah. Nah, ini penting sekali ini kita tekankan, kita urai apa yang dimaksud wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu orang-orang yang ketauhidannya tinggi. Kita berserah diri kepada Allah. Yaitu man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada sedih, bro. Kayak gitu. Apapun ujian yang kita terima, kita tetap kembalikan kepada Allah. Kita sadar, kita iman kalau semuanya itu ketetapan Allah. Jangan sedih. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Mantap paham ya? Intinya kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi cobaan hidup ini, sekeras apapun hidup ini, seganas apapun musuh kita, sehasad apapun, sedengki apapun musuh-musuh kita. Itu artinya kita harus kembali kepada Allah. Kita percaya bahwa semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ada. Saya dipahami nggih? Niku ilmu ma'rifatullah. Kita untuk mendekatkan diri apa mengetahui kita. Jadi ya bukan berkenalan lah, kita kemudian adalah orang Islam yang iman. Intinya kita memantapkan hati bahwa kita benar-benar semuanya kita kembalikan pada Allah. Gitu lah teman-teman. Terus yang terus sekali. Sesuai. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Kalau artinya riyen tabarukan dari guru besar kula nggih Mbah Mubarid Amalullah dan juga berikut apa mau. Wa qalatil yahudu lan padha ngucap sapa wong Yahud laisat ora ono sapa nasara wong Nasrani ala sing ngatasi suci-suci. Ai mu'tadun bi. Ai mu'tadun tegese mu'tadun niku pegangan sing diakui lah harus niku nggih. Kula mandan bahasa tapi Jawane kelalen tapi nggih maksudnya ngaten. Mu'tadun tegese den akui kados niku bihi ing sek. Wa kafarat lan mengingkari bi Isa kelawan Nabi Isa. Wa qalatin nasara wa qalat lan padha ngucap sapa nasara wong Nasrani laisat ora ana orang iku Yahudi ngomong Yahudi ala syai'in ing atase siji-siji
ai muqtadun tegese ngakui bihi ing syekh dan akui bihi ing syekh maka farad lan ngafiri sapa wong-wong Nasrani ngafiri bi Musa kelawan Nabi Musa wa hum utawi karo-karone ya kowe kelompok Yahudi lan Nasrani ayil fariqani tegese kelompok karone ya kowe Yahudi lan Nasrani iku yatluna padha maca sapa fariqan maca alkitab ing pira-pira kitab al-munazzal wa turunkan alaihi atase fariqan wa fi kitab lan dalam kitab sapa Yahudu kitab yang Yahudi tasdikun beneraken atau mengukuhkan ngisai Nabi Isa wa fi kitab Nasrani dalam kitab lan ikut tetap dalam kitab Nasrani ikut tasdiku Musa membenarkan atau mengukuhkan Nabi Musa wal jumlah itu jumlah iku halu jumlah hal nah niku dari kepanggiten niku sing dewasa adalah jumlah haliah. Nah napa tafsiranipun tiang-tiang Yahud sing riyen pun kula jelasaken wekdal teng dalemipun Mas Bayu niku kan tentang hasad nggih. Rasa hasad, rasa dengki. Niki naik malih napa? Dulu saya menceritakan begitu ada rasa dengki mesti nanti terucap. Setelah ucapan apa nanti? Perbuatan. Selalu ningkat kalau nggak cepat diatasi penyakit itu. Niki ningkatnya pengucapannya napa? Gini ku. Mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar. Mereka lah yang hanya masuk surga. Wong Yahudi yang ngaku nih hanya agama Yahudi saja yang masuk surga. Wong Nasrani juga begitu. Nah niki kita ambil hikmahnya apa? Kita jangan merasa paling benar sendiri. Ngaten. Jangan merasa paling benar. Karena sesungguhnya wong Islam pun Gusti Allah ngendika faulaika ashabul jannah. Orang-orang Islam sing mlebu surga pun itu karena mendapat rahmatnya Gusti Allah. Orang udah ngaku nek aku ahli surga. Kan jenengan ada syairnya Abu Nawas. Ya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Itu seorang Abu Nawas loh, al-alim. Beliau pun ngendikannya apa? Orang al-alim alamah ini. Ngendikannya apa? Saya bukan ahli surga. Tapi ini pintar. Tapi saya tidak kuat di neraka. Itu artinya Abu Nawas mau mengajarkan kita apa? Ilmu adab. Kita tidak boleh sombong. Ngaten. Nah dari pengucapannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu pun udah menunjukkan kalau mereka merasa paling benar sendiri. Mereka paling tidak mau apa ya? Pokoknya tidak mau merendah lah intinya ngaten. Itu artinya istighfar. Tidak boleh begitulah. Sekarang kan zaman sekarang juga berlaku banyak sekali ya teman-teman kita yang kalau tidak sependapat dengan beliau-beliau kita diarani tolak, kesasar atau tersesat. Setelah itu apa? Ad-dalalah 'alan nar. Pengedeni. Ana melakukan tahlilan dicap dolalah 'alan nar. Wong tahlilan kok dilebokna neraka. Apa itu bukan suatu tuduhan yang berkeji, apa tuduhan yang keji sekali. Ini buat pegangan kita semuanya. Perlu saya tegaskan, sedikit ini, sebenarnya bukan melenceng dari ayat ini, bukan. Ini mau dijelaskan apa hikmah dari ayat ini. Itu artinya kita tidak boleh seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merasa paling benar sendiri. Semuanya kita kan banyak teman-teman kita yang mengecap atau menjustis bahwa amalan kita adalah dolala atau bid'ah. Perlu diketahui. Apapun itu alasannya, dengan alasan mereka itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Semuanya ada tuntunan. Kita semuanya ada dalil, ada Al-Quran, ada hadis. Contoh. Ini sekarang pegangan ketik.
kita melakukan tahlilan, kok ada kelompok itu mengatakan kita itu melakukan bid'ah. Dalam aslinya tahlilan itu adalah kalimat yang kita baca adalah kalimat thayyibah. Salah satunya yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita menjawab seperti itu, jawaban mereka apa? Bukan itu yang dipermasalahkan, bukan kalimatnya, tapi acaranya, ritualnya, kumpul-kumpulnya yang diharamkan, itu yang bid'ah. Ya angel maning dari gue. Sebenarnya begini, kita tanya balik. Kalau seandainya kalian, ini sekedar buat pegangan, seandainya kalian kok dituduh begitu atau apa dalilnya? Wong ana dalilnya orang kok. Sebenarnya kalau kita mau ngaji semuanya ada dalilnya. Walaupun itu 7 hari, 40 hari, itu ada dalilnya itu. Insya Allah itu ijma, dalam ijma ulama itu ada. Tapi nanti gampang kita gali untuk selanjutnya. Tapi perlu kalian ketahui, jika mereka mengatakan itu bid'ah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah, kalian jawab saja. Kalau memang ada hadis larangan kita melakukan membaca kalimat thayyibah pada 7 hari setelah kematian atau 100 hari kematian, kalau memang ada dalilnya, oke lah kita bid'ah. Kalau ada dalil yang melarang. Dan perlu diketahui lagi kayak gini, dalam kita membaca kalimat thayyibah, insya Allah dalam segala waktu itu tidak bermasalah. Mau di 7 hari, mau setiap hari itu lebih bagus. Itu sebenarnya kita tidak mengkultuskan. Itu hanya adat istiadat, memang kita untuk menentukan biar bisa berkumpul. Sebenarnya itu. Tidaklah, kita bukan. Perlu kita ketahui juga, apa gara-gara kita menentukan hari 7 hari kita merubah kalimat la ilaha illallah? Kan tidak. Kalimat thayyibah ya tetap kalimat thayyibah. Dan perlu buat pegangan lagi apa? Subhanallah, saking luar biasanya kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jika dibanding ditimbang dengan kesalahan kita, seumpama kita dianalogikan, analogi itu apa? Kiasan. Seumpamanya kayak saya punya dosa 99 kotak dosa dengan bobot yang luar biasa, dan saya punya kotak satu walaupun kecil kotaknya, tapi dalam kotak itu ada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditimbang dengan beberapa dosa saya 99 kotak dosa itu, tidak apa-apanya dosa itu, bro. Itu artinya apa? Tidak masalah waktu, masalah mengkultuskan hari atau apapun itu. Tidak, seandainya itu dosa pun, seandainya itu kan sebenarnya nggak dosa lah ya, hari apa tanggal kan nggak bersalah ya. Tidak. Nah, kita analogikan apa? Seandainya kita yang dosa 99 kotak itu pun ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak ada apa-apanya, jomplang. Pasti berat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun itu kangge keyakinan mempertebal iman kita biar tidak gampang goyang, itu penting sekali. Orang usah dibikin puyeng hanya karena masalah waktu. Gak usah. Walaupun dengan alasan apapun pun akan mawon. Jangan, kita udah yakin hari tanggal itu tidak ada yang jelek. Tidak ada. Semuanya baik. Nah, apalagi kalau kita analogikan, jangankan itu ya. Insya Allah kalau hari itu udah jelek, yang kita dosanya sekian banyak pun ditimbang dengan itu tidak ada apa-apanya. Itu artinya Gusti Allah Maha Pengampun. Sudah, insya Allah jelas ya. Pun keterkaitan kali masalah kita tidak boleh istikbar atau merasa paling benar sendiri. Ini tuh. Tengriki pun dijelaskan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Nasrani itu sebenarnya juga berselisih. Yahudi, apa yang ditafsiri, yang dimaksud tafsir wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Sekali malih. Dados tiang orang-orang Yahudi itu berkata bahwa orang-orang Nasrani itu tidak punya kepegangan suatu apapun yang bisa diakui. Dalam perselisihan ya, merasa paling benar. Itu juga sebaliknya, orang-orang Nasrani pun tidak, mereka pun tidak tidak mengakui, atau orang-orang Nasrani pun menuduh kalau orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan, tidak punya pegangan yang diakui. Jadi maksud muqtadun bih niki wau. Dan lucunya lagi, orang-orang Yahudi mengingkari adanya Nabi Isa, dan orang-orang Nasrani mengingkari adanya Nabi Musa. Terasipun tentang ini disebutkan apa ayatipun terasipun? Wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Tafsiran ini pun apa? Padahal di dalam kitab mereka sesungguhnya al-munazzalu alaihim wa fi kitabil yahud tasdiqu Isa wa fi kitabil nasara tasdiqu Musa. Dalam kitabnya orang-orang Yahudi itu Taurat, itu mengukuhkan, membenarkan adanya Nabi Isa. Tapi dalam prakteknya orang Yahudi mengingkarinya, tidak iman kepada Nabi Isa. Sebaliknya, orang Nasrani juga mengingkari adanya Nabi Musa. Padahal dalam kitabnya ada. Wa fi kitabin Nasara, yaitu Injil. Dalam Injil dikukuhkan adanya Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam prakteknya mereka sudah kacau balau. Kau mau mengaku kalau mereka hanya mereka yang masuk surga? Mereka tidak akan bakalan menunjukkan bukti. Saya dipaham nggih? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna Suri mari niki, kajenge pas ayat nggih. Nggih. Kadzalika uta mengkono-mengkono kabeh. Yaitu seperti pengucapan tadi itu Yahudi dan Nasara. Kala ngucap sapa haulahi, mengkono-mengkono kabeh. Wong-wong Yahudi Nasara. Kala ngucap sapa alladzina la ya'lamuna, kang padha ora ngerti atau ora ndek ilmu sapa alladzina. Ail musyrikuna tegese wong musyrik. Sapa sing ora ilmu ya wong-wong musyrik. Sapa musyrik kuwi minal arabi, saking Arab, wa ghairihim lan liyane Arab. Misal qaulihim, kaya seperti pengucape haula. Utai lafal misal qaulihim iku bayanun dados jelasaken. Dados bayan di mana dalika maring maknane dalika. Sing dalika wau niku. Dalika qala alladzi. Ai qaulu tegese padha ngucap. Sapa alladzina likulli dinin, kabeh saben-saben anggone agama iku lai suara ana niku ngalesai ngatasé suci-suci. Fallahu yahkumu bainahum, fallahu mengkote Gusti Allah iku yahkumu menghukumi sapa Gusti Allah atau ngadili sapa Gusti Allah bainahum antarané sakabehane wong-wong haula atau wong iku kabeh mau ya ana wong Yahud, wong musyrik, wong Nasrani. Yaumal kiamati ing dina kiamat fima ing dalem perkara kang ana sapa haula fihi kang tetep ing dalem iku yakhtalifuna padha berselisih sapa kabeh. Ai min amri dini tegese perkara agama. Fayat hulu mongko manjingaken sapa Gusti Allah al muhiqqa ing wong kang bener atau orang yang iman kados kemawon dhateng Gusti Allah atau membenarkan hukumnya Gusti Allah. Iku al jannatu swarga. Wal mubtilu lan mlebuaken sapa Gusti Allah ing wong-wong kang mengingkari atau orang yang tidak percaya mlebuaken annara ing neraka. Nah niki enten alladzina malih, enten kelompok malih inggih menika musyrikun. Qala alladzina ya'lamun. Orang-orang musyrik itu justru orang-orang yang tidak berilmu.
Pengucapnya apa orang-orang musyrik? Kalian wong Yahudi, wong Nasrani, bahkan wong Islam sekalipun teng mriki bahasane tiang musyrik niki bahasane apa? Mithla qaulihim. Mithla qaulihim teng mriki tafsiranipun qalu likulli dinin laisu ala syai'. Jadi orang musyrik itu akhirnya caranya bertepuk tangan, wis orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, kalian semuanya bukan apa-apa. Kalian semua tidak punya pegangan apa-apa. Itu kata orang-orang musyrikun yang tidak punya ilmu, yang tidak mengetahui apapun malah bisa berucap seperti itu. Dan lalu Allah berfirman, Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Niku maksudipun mungkin Gusti Allah yang bakal mengadili di hari kiamat nanti kepada kalian semua yang berselisih. Nah, adapun nanti tafsirannya pun fayadkhulul muhiqqal jannah wal mubtila nar. Jadi orang-orang sing yang beriman dengan ketetapan Allah, dengan keadilan Allah, insya Allah masuk surga. Ini pengertian Gusti Allah. Wal mubtilu an-nar, dan orang-orang yang mengingkari dengan ketetapan Allah nanti balasannya ya neraka. Auzubillahi min dzalik. Jadi poinnya atau akhirnya kita kembali seperti yang tadi. Jadi kita harus napa nggih wa huwa muhsinun. Jadi man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, kita harus bisa muhsinun. Insyaallah falahu ajru 'inda rabbih. Dan insyaallah nanti kalau kita bisa muhsinun, ketauhidan kita kembalikan semuanya, apapun yang ada terjadi di dunia ini, itu adalah ketetapan Allah, itu adalah muhsinun nggih, ketauhidan. Napa akhirnya pun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Iki terasipun ngenjing, insyaallah mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Bisa ketemu ayat seterusnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang diingat. Amin ya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Shadaqallahul adzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ababina wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir khasatan bil bahyi nasmutin wa zawjati. Amin. Wa bahyi safari wa zawjati. Amin. Wa bahyi subha zawjati. Amin. Wa baca mustaqimah. Wa zawjatha. Wa ila bahyi hamdari wa zawjati. Amin. Hati wa ila ning lidiafil tasubhi nasmutin. Wa ila mama jahlati bahdin binti bahyi nasmutin. Amin. Wa ila jami'i man Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum rawdatan min hufratin niran. Wa kadzalika ila rumbah sumeti wa zawjati wa barhambal wa zawjati wa maskis manto bin mukhlasin wa al maksum almarhum wa ila mbah kastati wa zawjati wa bahsan murti wa zawjati. Wa nas'alu barakata fi hadzal ummul kitab fi hadzal munasabah. Amin. Khosatan lil
Mbak Munawarah. Amin. Bi hamd. Amin. Ya Allah. Wa nas'alul barakata. Amin. Amin. Man hadara bi hadzal majlis jami'an. Amin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa Amin. lana biha min jami'il hajat. Amin. Innaka sami'ud du'a. Amin. Monggo sedaya berdoa masing-masing sesuai kehendak panjenengan sedaya. Innaka sami'ud du'a ya Rabb. وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره يا الله. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا. رحمة الله الذي لا يرد سائلا. رحمة الله الذي لا يرد سائلا. رحمة الله الذي لا يتعاتب. يا من يقول لشيء كن فيكون. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Waktu kula kembalikan sama Ustaz Sugiono. Matur nuwun.